Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neng selaku Guru Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kelompok kami yaitu kelompok 2 untuk memulai presentasi tentang materi teks hikayat mengenai batu dan pohon ara. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sayyidah Zahin. Saya Siti Pahita. Saya Ajeng Hafizah. Saya Sri Safira. Dan saya Siti Fauzia. Nah, kami akan memaparkan kesimpulan dan juga akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam teks hikayat ini, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Dan kami juga akan menjelaskan kaidah kebahasaan yang termasuk ke dalam teks hikayat ini. Baik, materi pertama yaitu kesimpulan. Akan disampaikan langsung oleh diri saya sendiri. Kesimpulan dari batu dan pohon ara yaitu diawali dengan kisah saudagar yang sangat kaya raya yang mengadakan perjalanan bersama kafilahnya di sebuah negeri Timur Tengah. Tepat di tengah rombongan, tampaklah pria berjanggut, berkain panjang, dan bersorban, ditemani seorang anak berusia belasan tahun. Suatu saat, mereka berada di sebuah tanah lapang berpasir, dan bebatuan tampak diletakkan teratur di beberapa tempat. Hal ini tampak menarik bagi seorang anak, sehingga ia merasa perlu untuk bertanya pada ayahnya. Dan ayahnya pun menjawab, bagi orang biasa, batu tersebut terlihat biasa saja. Namun, bagi orang yang memiliki hikmat, batu tersebut tampak berbeda. Anaknya pun bertanya-tanya tentang batu besar yang sengaja diletakkan menindih benih pohon ara itu. Lalu ayahnya pun menjawab, tujuan batu tersebut diletakkan yaitu untuk melindungi benih tersebut dari angin dan mata segala hewan. Setelah akarnya cukup kuat, pohon tersebut mampu menggulingkan batu yang menindihnya. Demikianlah, pohon ara itu hidup sehingga ia mampu menaungi segala makhluk yang berlindung dari terik matahari yang membakar. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu unsur intrinsik, yang mana akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Salsa Safira dan juga Ajeng Hafizah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah yang terkandung di dalam cerita hikayat dan terbagi menjadi 7, namun di sini saya hanya mempresentasikan 3 saja. Yang pertama yaitu tema adalah judul cerita. Di dalam cerita ini yang berjudulkan Batu dan Pohon Ara. Yang kedua yaitu alur adalah jalannya cerita. Di sini di dalam cerita ini alurnya alur maju karena di dalam cerita sang saudagar mengadakan perjalanan bersama kapilahnya. Yang ketiga yaitu latar tempat. Latar tempat adalah di mana cerita itu terjadi. Dan terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu negeri di Timur Tengah. Alkisah, pada suatu saat di sebuah negeri di Timur Tengah sana, seorang saudagar mengadakan perjalanan bersama kapilahnya. Yang kedua yaitu tanah lapang berpasir. Rombongan itu bergerak terus hingga pada suatu saat mereka berada di sebuah tanah lapang berpasir. Yang ketiga yaitu kereta. Mereka duduk di sebuah kereta yang mewah yang berhiaskan kayu gofir dan permata jaspis. Yang keempat yaitu tepi jalan. Batu yang besar itulah yang membuat pohon ara itu sanggup bertahan hidup dan kemudian sebesar yang kau lihat di tepi jalan kemarin. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng Hafizah. Baik, akan saya lanjutkan. Yang keempat adalah latar waktu. Latar waktu adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di dalam cerita ini latar waktunya adalah Alkisah pada suatu saat di sebuah negeri di Timur Tengah sana. Karena kata Alkisah dan pada suatu hari menunjukkan cerita tersebut terjadi di masa lalu. Lalu ada poin kelima yaitu latar suasana. Latar suasana yaitu kondisi yang terjadi pada suatu peristiwa. Di dalam cerita ini latar suasananya ada 3 poin. Yang pertama adalah damai. Damai karena ceritanya tenang tanpa ada konflik atau permasalahan. Lalu yang kedua ada penuh tanda tanya karena sang anak selalu merasa penasaran. Dan yang terakhir adalah penuh kasih sayang karena sang saudagar memberikan perhatian kepada anaknya dengan selalu menjawab pertanyaan dan juga memberikan pelajaran. Lalu poin ke-6 adalah tokoh. Tokoh yaitu nama pemeran.
Di dalam cerita ini nama pemerannya ada dua. Yang pertama adalah sang saudagar kaya dan yang kedua adalah anak sang saudagar. Lalu poin ke-7 ada penokohan. Yang pertama adalah sang saudagar kaya yang bersifat peduli, bersabar, dan bijaksana. Lalu anak sang saudagar kaya yang bersifat penasaran, rendah hati, dan juga polos. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik, yang mana akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Siti Fahita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menyampaikan tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cerita dari luar cerita tersebut. Yang dimana unsur ekstrinsik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara ataupun bagaimana seseorang memandang cerita tersebut. Nah, sudut pandang kami terhadap cerita Batu dan Pohon Ara, yaitu cerita tersebut tentunya sangat menarik dan juga mengesankan. Dan yang pastinya terdapat juga pesan moral yang dapat diambil dan juga dapat menginspirasi kita. Tentunya dalam setiap cerita pasti memiliki kekurangan. Nah, dalam cerita ini kekurangannya yaitu kurang disebutkannya nama tokoh, sehingga kami selaku pembaca merasa penasaran siapa nama tokoh yang diceritakan. Selain itu, ada juga dalam cerita ini tidak terdapat konflik ataupun permasalahan yang menjadikan pembaca itu merasa bosan. Nah, poin kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung pada teks hikayat. Yang pertama ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan juga Tuhannya. Pada cerita ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, tetap beribadah, dan juga ketakwaan terhadap Tuhannya. Dan poin kedua yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu nilai yang mengajarkan kita ajaran yang bersifat luhur, di mana dalam cerita ini terdapat pelajaran yang mengajarkan kita untuk tetap bersabar serta tetap berusaha dalam menghadapi setiap masalah. Poin ketiga yaitu pesan moral ataupun nilai moral, yang dimana nilai moral ini memiliki arti yang berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, dan juga kebaikan lainnya. Contoh pada cerita Batu dan Pohon Ara yang mengajarkan kita untuk terus bersabar, terus berusaha, dan harus memiliki ketekunan dalam mencapai tujuan. Poin keempat yaitu nilai sosial, yang dimana nilai sosial ini berarti hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, di mana kita harus tetap bergotong royong, saling menghargai, dan juga tetap menjaga keharmonisan di keluarga. Dan yang terakhir yaitu nilai budaya, yang dimana nilai budaya ini yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan juga tradisi setempat, di mana dalam cerita Batu dan Pohon Ara ini terdapat nilai budaya yaitu nilai budaya Islam yang mengajarkan kita selalu bertawakal kepada Tuhan, serta budaya lingkungan sekitar yang terus mengajarkan kita untuk selalu menghargai sesama dan juga menghargai lingkungan setempat. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai unsur ekstrinsik. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi keempat tentang kaidah kebahasaan, yang mana akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Sipa Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama yaitu kata-kata arkais. Kata arkais adalah kata kuno yang tidak lazim digunakan di era sekarang. Contoh dari cerita tersebut yaitu kata arkaisnya saudagar dan kata populernya pedagang. Yang kedua yaitu konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu adalah kata penghubung yang menghubungkan suatu kejadian berdasarkan waktu terjadinya. Di dalam kata arkaisnya terdapat
kata alkisah, dan kata populernya yaitu pada. Yang ketiga yaitu menggunakan majas. Yang pertama, majas antonomasia. Majas antonomasia adalah majas majas antonomasia adalah majas yang menyebutkan orang berdasarkan ciri khas atau sifat yang menonjol. Contohnya yaitu dialah sang saudagar kaya bersama anak sematawayangnya. Yang termasuk ke dalam majas antonomasianya yaitu sang saudagar kaya. Yang kedua yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup seperti layaknya manusia. Contohnya yaitu pohon ara itu tumbuh semakin besar dan kuat sehingga dapat pohon dan batu ara itu segala kesulitan yang menindihnya. Yang termasuk ke dalam contoh tersebut yaitu menindihnya. Yang ketiga yaitu majas simil. Majas simil digunakan untuk membandingkan suatu hal secara eksplisit atau langsung. Majas ini ditandai dengan adanya kata misalnya seperti serupa, laksana, bagai, bagaikan. Contohnya yaitu wajah putri itu serupa darah di balik tirai. Namun contoh ini tidak termasuk ke dalam contoh teks hikayat tersebut. Yang keempat yaitu majas metafora. Metafora adalah majas yang merupakan majas perbandingan. Majas ini menggunakan kata atau sekelompok kata yang mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Contohnya yaitu pahatkan batu pada loh-loh hatimu. Yang termasuk ke dalam majas metafora yaitu batu hatimu. Yang kelima yaitu majas hiperbol. Majas hiperbol adalah gaya bahasa yang digunakan yang mengandung pernyataan atau ungkapan yang bukan sebenarnya dan seringkali tidak masuk akal. Contohnya, jadi pohon ara yang kecil saja bisa tumbuh. Jadi pohon ara yang kecil saja sedemikian kecil saja diberikan kekuatan oleh Sang Holik untuk menyingkirkan batu di atasnya. Yang termasuk ke dalam majas hiperbolnya yaitu menyingkirkan dan kekuatan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Fauzia atas penjelasannya. Mohon maaf ada sedikit yang akan diperbaiki, yaitu dalam majas personifikasi. Contoh dari cerita ini yaitu pohon ara itu akan tumbuh semakin besar dan kuat hingga akhirnya akan sanggup menggulingkan batu yang menindihnya. Yang termasuk majas personifikasi yaitu kata menindihnya. Dan juga satu lagi dalam majas metafora. Nah, yang termasuk majas metafora yaitu pahatkan pada loh-loh batu hatimu. Yang termasuk majas metafora yaitu batu hatimu. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian kata. Dan terima kasih kepada Ibu atas bimbingannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.